Di informasi pertama, pemirsa, kebakaran menimpa pabrik Spring Bed di Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kobaran api dan asap tebal muncul dari sebuah pabrik pembuatan Spring Bed di Semayang Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Api diduga berasal dari sebuah gudang yang menyimpan drum berisi bahan kimia yang meledak. Api kemudian merambat ke seluruh bagian pabrik. Banyaknya material yang mudah terbakar serta angin kencang membuat api sulit dipadamkan. Seluruh karyawan berhasil dievakuasi. Langsung turun kurang lebih ada 7 unit ya. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Deli Serdang dan juga Pemko Bijay. Sejauh ini Pak, ada korban jiwa nggak Pak? Sampai sekarang tidak ada yang kita ketahui, mudah-mudahan tidak ada. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Ini lemes di sana duduk dia. 10 kendaraan di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan tabrakan diakibatkan rem truk tronton yang tidak berfungsi. Tabrakan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di dekat air terjun Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Akibatnya kendaraan yang tabrakan ringsek. Tabrakan bahkan sampai mengakibatkan sebuah minibus terjun ke sungai sehingga membuat petugas kesulitan mengevakuasi para penumpang. Tabrakan berawal dari truk tronton di mana rem tidak berfungsi saat tiba di lokasi kejadian. Truk kemudian menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kejadiannya mobil ini dibilang ada ibu-ibu tadi pakai Honda, ya. Remnya bolong bu, dia bilang apa, kan? Jadi mobil tuh tajun ke bawah, awak yang depan, dilarikanlah sama abang ke kiri. Kalau tidak dilarikan, kita yang hancur semua. Ibu, kita yang kena pertama. Ibu sama rombongan keluarga mau kemana? Ini mau pergi ke Batu Sangkar. 12 penumpang luka ringan dan dibawa ke Rumah Sakit Yarsi, Padang Panjang. Kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polres Padang Panjang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agus Sulistyo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, berusaha kabur saat menghindari razia protokol kesehatan seorang pengendara motor tabrakan dengan pengendara motor lainnya. Meski terluka, petugas tetap memberikan sanksi tegas. Menolak dihentikan dan berupaya menghindar dengan terus melaju saat terjaring razia protokol kesehatan, pelanggar ini akhirnya bertabrakan dengan pengendara motor lainnya yang melaju dari arah berlawanan. Meski menderita luka ringan, petugas Satpol PP tetap mendata dan memberi hukuman kepada pelanggar. Ironisnya, tak sedikit pengendara yang memilih kabur meski beresiko tinggi bagi keselamatan dirinya dan orang lain. Enggak, refleks aja, udah tahu kalau sanksi pasti ada. Refleks bang, kaget, tiba-tiba ada. Oh, kosong. Yang luka, ada yang luka Pak? Ada bang. Bentar. Pengendara motor tidak menggunakan masker yang sempurna dan maaf sambil merokok akhirnya diberhentikan, tapi karena berhubung orang tersebut tidak mau berhenti, akhirnya mereka motor itu sengaja ingin lari, ingin kabur, akhirnya tertabrakan dengan motor yang sebelah arah. Sementara itu, razia yang digelar Satpol PP Jakarta Pusat menjaring 20 pelanggar. Kebanyakan pelanggar kedapatan tidak memakai masker atau menggunakan masker tidak sempurna. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 pelaku begal sadis anggota geng motor ditangkap polisi. Pelaku kerap membegal pengendara motor yang melintas. Tim Klewang Polresta Padang menangkap seorang pelaku begal yang bekerja sebagai tukang parkir di daerah Ampang, Padang, Sumatera Barat. Pelaku sempat kabur dan melawan saat diringkus petugas. Polisi juga menangkap 1 pelaku lain. Keduanya langsung dibawa ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut.
Para pelaku ini memang sangat meresahkan karena mereka tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Yang salah seorang ini merupakan residivis yang sudah pernah keluar kasus curanmor juga. Dalam rekaman CCTV salah satu restoran siap saji di daerah Khatib Sulaiman Padang, sejumlah remaja anggota geng motor menganiaya seorang pengunjung restoran siap saji yang merekam aksi balapan liar di kawasan tersebut. Selain menganiaya, anggota geng motor juga membegal pengendara motor yang melintas dengan modus balapan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pencuri spesialis rumah kosong di Padang, Sumatera Barat dibekuk polisi. Pelaku ditangkap aparat saat tengah makan malam di sebuah rumah makan. Dev Dukun, pencuri spesialis rumah kosong ini kaget. Pasalnya, saat tengah santap malam di sebuah rumah makan, polisi dari Polsek Nanggalo justru menangkapnya. Tersangka kerap mencuri di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya berlibur. Pelaku menggondol barang-barang berharga berupa laptop, ponsel, dan barang elektronik lain. Rombongan pelaku ini sudah banyak TKP-nya. Namun demikian, yang dilaporkan masyarakat tersebut mungkin yang kecil-kecil yang cukup meresahkan. Bersama sejumlah barang bukti, tersangka kemudian digelandang ke Mapolsek Nanggalo. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga cekcok urusan rumah tangga, seorang anggota polisi menembak istri dan anaknya. Pelaku kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Warga di Kampung Serap, Tirta Jaya, Depok, Jawa Barat mendadak ramai setelah aksi penembakan yang melibatkan anggota polisi. Warga sempat mendengar 3 kali letusan yang diduga dari senjata api yang berasal dari dalam rumah. Warga menduga gara-gara cekcok urusan rumah tangga, oknum anggota polisi menembak istri dan anaknya sendiri yang juga berprofesi sebagai anggota polisi. 2 orang dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, sementara pelaku tewas di tempat. Dari dalam rumah ada. Apa tuh Pak? 2 orang. Kondisinya gimana Pak? Hidup? Ya. Tadi tuh sempat dengar suara tembakan nggak sih Pak? Dengar 3 kali. 3 kali ya Pak? Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, sementara 1 korban tewas dibawa ke RS Polri untuk diautopsi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat malu karena hamil di luar nikah, seorang wanita di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh bayi yang baru saja dilahirkan dan diletakkan di kandang ayam. Keluarga pun pasrah dan menyerahkan penanganan kasus ke kepolisian. Sungguh tega seorang wanita di Ponorogo, Jawa Timur bunuh bayi yang baru dilahirkan di kamar mandi dan meletakkannya di kandang ayam. Dugaan pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri ini di Desa Bajang, Kecamatan Belarak, Ponorogo, Jawa Timur terungkap dari hasil otopsi. Pelaku Yustika Sari, 20 tahun, melahirkan di kamar mandi, kemudian membunuh bayinya dan meletakkan jasad korban di kandang ayam. Aksi pelaku karena malu, hamil tapi belum menikah. Setelah otopsi, bayi kemudian dimakamkan di pemakaman umum desa setempat Rabu sore. Sementara pihak keluarga pelaku mengaku pasrah dan menyerahkan penanganan kasus ini ke pihak kepolisian. Keluarga hanya berharap pria yang menghamili mau bertanggung jawab dengan menikahinya. Ya, tiap hari kan dia kerja di sini, tuh, kerja bikin tape itu. Tapi tiap hari ya angkat dinding kan ya nggak tahu. Ini tidak ada curigaan apa-apa. Normal ya, normal. Artinya fisiknya perutnya besar apa? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Tiap hari pakai kaos biasa ya, pakai celana pendek juga. Jadi ya enggak mencurigakan lah. Hasil otopsi dan keterangan pelaku diketahui bayi dibunuh oleh ibunya sendiri menggunakan kayu. Polisi juga meminta keterangan dari Nur Handika, pacar pelaku yang diduga ayah bayi. Dari TKP kita mengamankan kayu
yang diduga atau sesuai dari keterangan yang kita dapatkan dari pelaksanaan olah TKP tersebut, bayi yang digunakan untuk memukul bayi tersebut di bagian dada. Tadi menginterogasi dari laki-laki yang kita duga sebagai ayahnya dari. Kini, polisi masih melakukan penyidikan dan melengkapi keterangan saksi-saksi. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kasus perundungan di kalangan remaja kembali mencuat. Ya, seperti di Cilacap, Jawa Tengah, video perundungan oleh 4 remaja perempuan beredar luas di media sosial. Video menampilkan perundungan di Cilacap, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Perundungan dilakukan 4 remaja terhadap salah satu temannya di Pemintalan, Tambak Reja, Cilacap Selatan. Para pelaku dan korban masih di bawah umur dan duduk di SMP yang sama. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan karena para pelaku tersinggung dengan ucapan korban. Kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap 5 orang dan saat ini hasil pemeriksaan kami sampaikan temuan di lapangan ataupun hasil penyelidikan. Kejadian tersebut terjadi karena para pelaku emosi dengan jawaban dari korban ketika ditegur. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Selain keluarga pelaku dan korban, rencana polisi akan mempertemukan sejumlah pihak termasuk pihak sekolah dan pemerhati anak. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kompleks Bumi Tamalan Rea Permai, Makassar diteror dengan kemunculan belasan anak ular jenis piton molu. Tim Animal Rescue Damkar Makassar bersama warga menangkap ular piton yang mulai meresahkan warga. Belasan anak ular piton molu tiba-tiba muncul di jemuran, pagar, dan pintu masuk rumah warga yang tinggal di perumahan Bumi Tamalan Rea Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemunculan ular piton ini membuat warga sekitar resah karena dikhawatirkan membahayakan anak-anak. 17 ular piton ini diperkirakan muncul dari selokan dan pohon di permukiman warga akibat cuaca dingin setelah hujan deras. Tim Animal Rescue Damkar Kota Makassar dibantu warga berjibaku untuk menangkap ular. Di sekitar pagar semua di warga sini. Oh, berapa rumah ditempati, Pak? 2 rumah ya? Iya. Ada berapa ekor ular yang diamankan? Sudah ada 17 ekor. 17 ekor? Iya. Oh. Waktu dia ditangkap, bagaimana posisinya ularnya, Pak? Melilit di pagar sebagian. Mulai di pagar? Iya. Memang heboh buat warga di sini atau seperti apa? Heboh karena kita takut semua, Pak. Takut, iya. Mengingat ular piton tergolong hewan yang dilindungi di Indonesia, belasan anak ular piton ini kemudian diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Sementara hingga saat ini warga masih memburu induk ular. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Lonjakan kendaraan arus mudik malam tadi terjadi di ruas tol Purbalenyi, Bandung Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.